Bayangkan sebuah negeri di ujung dunia. Pegunungan raksasa menjulang menembus awan. Hutan lebat membentang tanpa ujung. Dan angin dingin menyapu lembah-lembah sunyi yang tak pernah dijamah manusia. Inilah Jotunheim, dunia para raksasa dalam mitologi Nordik. Konon, bahkan para dewa pun berhati-hati ketika melangkahkan kaki di tanah liar ini. Disinilah Thor pernah menyamar mengenakan gaun pengantin, demi menyusup ke pesta bangsa raksasa. Dan di negeri inilah pula Odin rela mengorbankan sebelah matanya, hanya demi seteguk air kebijaksanaan. Kisah-kisah menegangkan, aneh, sekaligus penuh keajaiban berakar dari Jotunheim. Membuat kita bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya negeri para raksasa ini? Dalam video ini, kita akan menjelajahi Jotunheim secara mendalam. Mulai dari lokasinya dalam kosmologi Nordik, sosok-sosok Jotun sang raksasa purba, legenda-legenda epik yang terjadi di sana, hingga peran Jotunheim dalam akhir dunia Ragnarok, beserta filosofi dan simbolisme yang dikandungnya. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan naratif yang edukatif sekaligus menghibur, melintasi dunia mitologis yang liar dan menakjubkan. Jotunheim adalah salah satu dari 9 dunia dalam kosmologi Nordik. Berbeda dengan Asgard, dunia para dewa, dan Midgard, dunia manusia. Jotunheim berada di luar lingkaran perlindungan kosmis. Dunia raksasa ini digambarkan terletak di pinggiran kosmos. Sering disebut berada di arah utara atau timur yang sangat jauh, melampaui lautan yang mengelilingi Midgard. Untuk mencapai Jotunheim, seseorang harus melewati batas-batas alam yang nyaris mustahil ditembus. Samudra yang dalam, hutan belantara tanpa akhir, pegunungan terjal, bahkan wilayah api dan sihir kuno. Salah satu penghalang paling legendaris adalah Sungai Ifing. Sungai ini tidak pernah membeku, dan menjadi pemisah alami antara Asgard dan negeri para raksasa. Secara geografis, Jotunheim digambarkan sebagai tempat yang liar, indah, dan mematikan sekaligus. Bayangkan pemandangan alam Nordik yang ekstrim. Pegunungan raksasa berselimut salju abadi. Hutan gelap Jarnvidr, hutan besi tempat makhluk buas bersembunyi. Sungai-sungai deras yang berasal dari aliran purba Elifagar. Iklimnya keras dan dingin. Angin menggigit tulang. Badai salju dapat datang tiba-tiba. Namun justru alam liar inilah yang memberi Jotunheim pesona unik. Inilah negeri di mana kekuatan alam tidak dijinakan. Sebuah kontras mencolok dengan kemegahan teratur Asgard. Beberapa lokasi terkenal di Jotunheim antara lain Utgard benteng atau kota para raksasa yang diselimuti misteri. Trimheim, rumah raksasa Jazi di puncak gunung es. Gastropnir, kediaman raksasi Angerboda. Serta Sumur Mimir, sumber kebijaksanaan yang tersembunyi di bawah akar pohon dunia Yggdrasil. Dengan lanskap pegunungan yang garang, hutan perawan yang tak tersentuh, dan aura magis yang selalu berembus di udara. Jotunheim benar-benar adalah dunia yang berdiri sendiri. Liar, primitif, dan penuh daya hidup purba. Penghuni Jotunheim adalah Jotun, kaum raksasa dalam mitologi Nordik. Mereka dikenal sebagai makhluk purba, kuno, dan kekuatannya kerap menandingi bahkan melampaui para dewa. Menurut legenda penciptaan, leluhur seluruh Jotnar adalah Ymir, raksasa pertama yang lahir dari pertemuan es abadi Niflheim dan api Muspelheim di jurang kosmik Ginnungagap. Dari tubuh Ymir yang kemudian dibunuh oleh Odin dan 2 saudaranya, terciptalah dunia. Dagingnya menjadi tanah, tulangnya menjadi gunung, darahnya menjadi lautan, tengkoraknya menjadi langit, dan otaknya menjadi awan. Namun tidak semua raksasa musnah dalam pembantaian kosmik itu. Sepasang raksasa bernama Bergelmir dan istrinya berhasil selamat dengan berlayar di atas batang kayu raksasa, lalu melahirkan kembali bangsa Jotnar. Sejak saat itu, para raksasa dianggap sebagai musuh turun-temurun para dewa. Karena mereka mewarisi dendam kosmik atas kematian leluhur mereka, Ymir. Para Jotnar tidaklah satu jenis. Mereka terbagi menjadi berbagai kelompok. Yang paling terkenal adalah raksasa es, Frostgiants Hrimthursar. Makhluk yang lahir dari kabut dan salju, bertubuh kebiruan, membawa hawa beku dan badai dingin. Raksasa gunung dan batu, Rock Giants, bertubuh besar, keras seperti karang,
melambangkan kekuatan bumi yang kokoh dan purba. Namun gambaran raksasa dalam mitologi Nordik jauh lebih beragam. Tidak semua berwujud humanoid raksasa biasa. Beberapa digambarkan sebagai makhluk bermata banyak, bertubuh ganjil, berkepala lebih dari satu, atau bahkan mampu berubah bentuk. Dalam salah satu legenda, nenek moyang para dewa bahkan digambarkan sebagai jotun perempuan berbentuk troll dengan 900 kepala. Ada pula raksasa yang justru terkenal karena kecantikannya. Salah satunya adalah Gerd, raksasi jelita yang akhirnya menjadi istri Dewa Freyr. Bahkan Loki, sang dewa pengacau di Asgard, sebenarnya berdarah jotun. Ayahnya adalah Farbauti, seorang raksasa. Artinya secara teknis, Loki berasal dari bangsa Jotunheim, meski ia tinggal bersama para dewa. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara raksasa dan dewa tidak selalu jelas. Yang menarik, para raksasa tidak selalu digambarkan bodoh atau jahat. Banyak Jotnar justru dikenal cerdas, penuh tipu daya, atau sangat bijaksana. Contoh paling terkenal adalah Mimir, penjaga sumur kebijaksanaan. Odin sendiri rela menukar sebelah matanya demi meminum air pengetahuan darinya. Beberapa Jotnar bahkan memiliki hubungan keluarga langsung dengan para dewa. Mereka menjadi mertua, ipar, atau pasangan hidup. Contohnya Skadi, raksasi gunung yang menikah dengan dewa laut Njord, meski pernikahan itu akhirnya berakhir karena perbedaan dunia. Bahkan dewa utama Odin memiliki darah raksasa. Ibunya, Bestla, adalah putri raksasa Boltorn. Sedangkan Thor, sang dewa petir, lahir dari ibu bernama Jord, Dewi Bumi yang sering pula dianggap sebagai raksasi. Hubungan darah dan pernikahan ini menunjukkan bahwa batas antara dewa dan raksasa tidak sepenuhnya hitam putih. Dalam mitologi Nordik, para dewa Aesir melambangkan keteraturan, hukum, peradaban, dan budaya. Para Jotnar melambangkan kekuatan alam liar, kekacauan, dan dunia purba. Keduanya saling berlawanan, namun juga saling membutuhkan. Tanpa raksasa, para dewa tidak memiliki tantangan. Tanpa para dewa, kekuatan raksasa akan mengamuk tanpa batas. Karena itulah konflik antara Jotnar dan para dewa menjadi tema sentral mitologi Nordik. Sebuah siklus abadi antara ketertiban dan kekacauan. Dan dari konflik inilah lahir kisah-kisah paling epik, yang sebagian besar terjadi di Jotunheim. Karena konflik dan hubungan rumit antara para dewa dan bangsa raksasa inilah, Jotunheim kerap menjadi panggung utama bagi kisah-kisah petualangan paling menegangkan dalam mitologi Nordik. Di negeri inilah sihir, kekuatan, tipu daya, dan keberanian saling beradu. Berikut beberapa legenda paling terkenal yang lahir dari dunia para raksasa ini. 1. Pencurian Mjolnir. Thor menjadi pengantin. Suatu pagi, Thor terbangun dan mendapati palu sucinya, Mjolnir, hilang. Tanpa palu itu, kekuatan Thor tidak lengkap, dan Asgard berada dalam bahaya. Setelah diselidiki, ternyata palu tersebut dicuri oleh Thrym, raja para raksasa dari Jotunheim. Thrym mengirim pesan kepada para dewa. Ia hanya akan mengembalikan Mjolnir jika Dewi Freya diserahkan untuk dinikahi. Freya tentu saja murka dan menolak mentah-mentah. Para dewa pun kebingungan, hingga Loki mengusulkan rencana paling gila. Thor sendiri akan menyamar sebagai Freya. Thor, sang dewa petir bertubuh besar dan berjanggut, dipakaikan gaun pengantin, kerudung, perhiasan emas, dan disamarkan sebagai Dewi Freya. Sementara Loki menyamar sebagai pengiringnya. Dengan wajah tertutup kain tipis, Thor berangkat menuju Jotunheim menghadiri pesta pernikahan di aula Thrym. Di pesta itu, para raksasa mulai curiga, karena pengantin wanita makan dengan sangat lahap. Seekor lembu utuh, 8 ekor ikan salmon, dan 3 tong besar minuman madu. Matanya menyorot tajam dari balik kerudung. Thrym heran. Loki cepat beralasan bahwa Freya sudah 8 hari tidak makan karena terlalu gugup menanti pernikahan. Puncak upacara pun tiba. Sesuai adat, Thrym meletakkan Mjolnir di pangkuan pengantin wanita sebagai simbol berkat pernikahan. Saat itulah, Thor membuka penyamarannya. Tangannya menggenggam palu sakti itu kembali. Dalam sekejap,
Aula pernikahan berubah menjadi ladang pembantaian. Thor mengamuk. THRYM tewas dihantam palunya sendiri. Para raksasa roboh satu persatu. Mjolnir pun kembali ke tangan pemiliknya. Kisah ini bukan hanya terkenal karena keunikannya. Membayangkan Thor memakai gaun pengantin. Tetapi juga menunjukkan bahwa kekuatan Asgard tidak hanya mengandalkan otot, tetapi juga kecerdikan. 2. Perjalanan Thor ke benteng Utgard Loki. Legenda lain yang tak kalah terkenal adalah perjalanan Thor dan Loki ke Utgard, benteng raksasa yang terletak jauh di dalam Jotunheim. Dalam kisah ini, Thor, Loki, dan 2 pelayan mereka, Jalfi dan Roskva, melintasi lautan, hutan belantara, dan pegunungan gelap menuju timur jauh. Di tengah perjalanan, mereka bertemu raksasa-raksasa ramah bernama Skrimir, yang menawarkan berjalan bersama. Setelah perjalanan panjang, rombongan akhirnya tiba di benteng Utgard. Gerbangnya menjulang seperti gunung. Temboknya setinggi langit. Benteng itu dipimpin oleh sosok misterius. Utgard Loki, raja para raksasa yang terkenal licik. Utgard Loki menantang para dewa untuk mengikuti kompetisi. Sebagai hiburan di istananya, Loki maju pertama. Ia menantang lomba makan melawan raksasa bernama Logi. Namun Logi bukan raksasa biasa. Ia adalah personifikasi api. Akibatnya, Logi melahap bukan hanya makanan, tetapi juga tulang, piring, bahkan meja kayu. Loki pun kalah telak. Jalfi kemudian lomba lari melawan sosok bernama Hugi, yang ternyata adalah perwujudan dari pikiran itu sendiri. Tak heran Jalfi kalah, karena tak ada yang bisa berlari lebih cepat dari pikiran. Giliran Thor. Ia diberi 3 tantangan. Minum dari tanduk raksasa, mengangkat seekor kucing besar, dan bergulat melawan seorang nenek tua. Thor meminum tanduk itu sekuat tenaga. 2 kali, 3 kali. Namun isinya nyaris tak berkurang. Ia lalu mencoba mengangkat kucing raksasa itu, namun hanya berhasil mengangkat 1 kakinya. Dan dalam pertarungan terakhir, Thor dikalahkan oleh nenek tua bernama Ellie, yang ternyata melambangkan usia tua. Thor, sang dewa terkuat, untuk pertama kalinya merasa dipermalukan. Setelah mereka keluar dari benteng, Utgard Loki mengungkap kebenaran. Skrimir yang mereka temui di hutan sebenarnya adalah dirinya sendiri. Seluruh kompetisi adalah ilusi sihir tingkat tinggi. Tanduk yang diminum Thor tersambung langsung ke samudra, dan minumannya cukup banyak hingga menyebabkan air laut surut. Kucing raksasa itu sebenarnya adalah Jormungandr, ular dunia yang mengelilingi bumi. Dan Thor hampir saja mengangkatnya. Nenek tua Ellie adalah waktu itu sendiri, yang tak bisa dikalahkan oleh makhluk manapun. Setelah berkata demikian, Utgard Loki dan bentengnya menghilang seketika, meninggalkan Thor dan rombongan berdiri di padang kosong Jotunheim. Kisah ini mengajarkan bahwa bahkan kekuatan dewa bisa dikalahkan oleh kecerdikan dan ilusi para raksasa. Di antara sekian banyak makhluk yang mendiami Jotunheim, beberapa tokoh raksasa tampil menonjol karena peran dan pengaruh mereka yang sangat besar dalam mitologi Nordik. Mereka bukan sekadar monster tanpa nama, melainkan figur-figur kosmik yang membentuk sejarah para dewa dan dunia. 1. Ymir, leluhur segala raksasa. Ymir adalah raksasa tertua. Ia terlahir di awal waktu, dari pertemuan es Niflheim dan api Muspelheim di kehampaan Ginung Agap. Ymir digambarkan sebagai makhluk kolosal, berwujud androgini, dan menjadi sumber kehidupan bagi bangsa raksasa. Dari keringat ketiaknya lahir sepasang raksasa pertama, dan dari kakinya tercipta seorang putra. Namun keberadaan Ymir dianggap mengancam tatanan kosmos yang hendak dibangun para dewa muda. Odin, Vili, dan Ve pun membunuhnya. Dari tubuh Ymir, dunia dibentuk. Darahnya menjadi lautan, dagingnya menjadi tanah, tulangnya menjadi gunung, tengkoraknya menjadi langit, dan otaknya menjadi awan. Meski mati, warisan Ymir hidup dalam diri para Jotnar. Namanya menjadi simbol kekacauan purba yang melahirkan keteraturan baru. 2. THRYM, Raja Raksasa Pencuri Palu Thor. THRYM adalah raja para raksasa Jotunheim yang terkenal karena kelicikan dan keberaniannya. Dialah yang mencuri Mjolnir, Palu Thor, dan menuntut Dewi Freya sebagai tebusan.
Meski akhirnya tewas di tangan Thor dalam pesta pernikahan palsu, nama Thrym tetap abadi dalam puisi kuno Rimskvia. Ia melambangkan arogansi para raksasa. Makhluk yang berani menantang Asgard secara terbuka. 3. Utgard Loki Skrimir, sang ilusionis kosmik. Utgard Loki adalah penguasa benteng Utgard. Ia dikenal bukan karena kekuatan fisik, melainkan kecerdasan, sihir, dan tipu dayanya. Ia menyamar sebagai raksasa ramah bernama Skrimir, menyesatkan Thor dan Loki, dan mempermalukan sang dewa petir lewat kompetisi mustahil. Tanpa mengayunkan satu pukulan pun, ia berhasil menunjukkan bahwa akal dapat mengalahkan kekuatan. Utgard Loki menjadi lambang kecerdikan bangsa Jotnar. 4. Skadi, raksasi gunung yang menjadi dewi. Skadi adalah putri raksasa Jazi. Ketika ayahnya dibunuh para dewa karena menculik Idun, Skadi datang ke Asgard bersenjata lengkap, menuntut balas. Para dewa memilih berdamai. Sebagai ganti rugi, Skadi diizinkan memilih seorang suami dari kalangan dewa. Tetapi hanya dengan melihat kaki mereka. Ia memilih Njord, dewa laut. Namun pernikahan itu tidak bertahan. Skadi mencintai pegunungan es Jotunheim. Sementara Njord mencintai pantai dan laut. Akhirnya mereka berpisah secara damai. Skadi kemudian dikenal sebagai Dewi Musim Dingin dan Ski, dan dihormati baik oleh dewa maupun manusia. Ia membuktikan bahwa seorang raksasa pun bisa mendapat tempat terhormat di antara para dewa. 5. Loki Jotun yang hidup di tengah para dewa. Meski dikenal sebagai dewa, Loki sejatinya berdarah Jotun. Ayahnya adalah raksasa Farbauti, ibunya Laufey atau Nal. Loki dibesarkan di Asgard dan menjadi saudara angkat Odin. Namun sifatnya licik, penuh tipu daya, dan tak pernah benar-benar setia. Ia adalah jembatan antara dua dunia, dan raksasa. Kadang ia menyelamatkan para dewa. Kadang justru menjadi penyebab bencana. Loki sering keluar masuk Jotunheim untuk berpetualang, bersembunyi, atau menyelesaikan kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Dari hubungannya dengan raksasi Angrboda, lahirlah 3 anak mengerikan. Fenrir, serigala raksasa. Jormungandr, ular dunia. Hel, penguasa alam kematian. Anak-anak inilah yang kelak memainkan peran besar dalam Ragnarok. Pada akhirnya, Loki berkhianat. Ia memimpin pasukan Jotunheim melawan Asgard dalam perang terakhir. Ia menjadi simbol bahwa garis antara musuh dan sahabat bisa sangat tipis. 6. Mimir, sang penjaga kebijaksanaan purba. Mimir, atau disebut juga Mim, dikenal sebagai makhluk paling bijak dalam seluruh kosmos Nordik. Ia menjaga sumur suci Mimisbrunn, yang terletak di bawah salah satu akar pohon dunia Yggdrasil. Akar yang menjulur hingga ke wilayah Jotunheim. Sumur ini berisi air kebijaksanaan tanpa batas. Odin sendiri datang memohon untuk meminumnya. Namun Mimir menuntut harga yang mahal. Sebagai gantinya, Odin harus menyerahkan sebelah matanya. Sejak saat itu, Odin dikenal sebagai dewa bermata satu. Namun dianugerahi wawasan kosmik tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menurut beberapa sumber, Mimir adalah seorang Jotun. Bahkan kerabat Odin dari pihak ibunya Bestla. Ketika pecah perang besar antara Aesir dan Vanir, Mimir terbunuh. Namun Odin tidak membiarkan kebijaksanaan itu hilang. Ia mengawetkan kepala Mimir dengan sihir, dan terus memintanya memberi nasihat. Mimir menjadi lambang bahwa pengetahuan purba berasal dari tanah Jotunheim, bukan hanya dari istana emas Asgard. 7. Angrboda, ibu para penghancur dunia. Di Jotunheim pula tinggal seorang raksasi perempuan bernama Angrboda. Namanya berarti pembawa duka. Ia hidup jauh di dalam hutan gelap Jernfir, memimpin kumpulan raksasa dan makhluk buas. Angrboda menjadi kekasih Loki. Dari hubungan inilah lahir 3 makhluk paling ditakuti para dewa. Fenrir, serigala raksasa. Jormungandr, ular dunia yang melingkari bumi. Hel, penguasa alam kematian. Ramalan kuno menyebut ketiganya akan membawa kehancuran bagi para dewa. Karena itu Odin berusaha mengubah takdir. Jormungandr dilempar ke lautan dunia. Hel diasingkan ke alam kematian. Dan Fenrir dibelenggu dengan rantai sihir.
Namun justru tindakan inilah yang mempercepat datangnya Ragnarok. Angerboda sendiri tetap menjadi simbol sisi tergelap Jotunheim. Rahim bagi makhluk-makhluk penghancur kosmos. Tokoh raksasa lain yang mewarnai Jotunheim. Selain mereka, masih banyak tokoh Jotunheim yang penting. Jazi raksasa berbentuk elang yang menculik Idun. Hrungnir raksasa terkuat yang pernah dikalahkan Thor. Hymir raksasa laut pemilik kuali raksasa. Gerd raksasi cantik, istri Dewa Freyr. Surtr raja raksasa api Muspelheim, yang kelak memimpin pasukan api saat Ragnarok. Masing-masing tokoh ini menambah warna dalam kisah mitologi Nordik. Ada yang brutal, ada yang licik, ada yang bijak, bahkan ada yang dicintai para dewa. Semua menunjukkan betapa beragamnya karakter bangsa raksasa. Dalam ramalan Ragnarok, kiamat para dewa Nordik, Jotunheim memegang peran kunci sebagai sumber pasukan kehancuran yang akan menggempur Asgard. Inilah puncak konflik abadi antara keteraturan melawan kekacauan. Tanda-tanda Ragnarok mulai muncul. 3 musim dingin tanpa jeda melanda dunia. Kejahatan dan pengkhianatan merajalela. Dan belenggu-belenggu sihir yang menahan makhluk-makhluk terkutuk mulai melemah. Loki pun terbebas dari rantainya. Serigala raksasa Fenrir lolos dari belenggunya. Loki kembali bersatu dengan bangsanya, para raksasa dari Jotunheim. Dikisahkan sebuah kapal raksasa bernama Naglfar, terbuat dari kuku orang mati, akan terlepas dari tambatannya saat banjir besar menelan dunia. Kapal ini akan dinahodai oleh seorang Jotun, mengangkut pasukan raksasa es, para pengikut Loki, dan makhluk-makhluk dari dunia kematian. Mereka berlayar menuju medan perang terakhir di dataran VGRR. Sementara itu dari selatan, Surtr, raja raksasa api Muspelheim, memimpin pasukan api menyeberangi jembatan Bifrost, menerobos pertahanan para dewa. Langit terbelah, bumi bergetar, kosmos bersiap runtuh. Pertempuran terakhir pun dimulai. Odin berhadapan dengan Fenrir, dan akhirnya tewas ditelan bulat-bulat oleh serigala raksasa itu. Thor bertarung melawan Jormungandr, ular dunia. Ia berhasil membunuh monster itu, namun hanya sempat melangkah 9 langkah sebelum racun sang ular membunuhnya. Freyr menghadapi Surtr tanpa pedang sucinya dan gugur terbakar oleh pedang api. Tyr bertarung melawan anjing neraka Garm. Keduanya tewas bersama. Heimdall dan Loki saling menikam dan jatuh mati berdampingan. Dunia pun runtuh. Laut meluap menenggelamkan daratan. Langit roboh oleh hujan api. Hampir semua makhluk hidup musnah. Akhirnya Surtr menghembuskan api kosmik terakhir, membakar Asgard, Midgard, Jotunheim, dan seluruh 9 dunia, hingga menjadi abu. Peran Jotunheim dalam Ragnarok sangat jelas. Mereka adalah kekuatan alam liar yang menghancurkan tatanan lama kosmos. Namun mitologi Nordik tidak memandang ini sebagai kemenangan kejahatan semata. Ragnarok adalah kehancuran demi kelahiran kembali. Setelah dunia lama musnah, dunia baru yang hijau akan muncul dari laut. Beberapa dewa muda selamat. Putra-putra Thor hidup kembali. 2 putra Odin bertahan. Dan 2 manusia, Liv dan Lifthrasir, muncul untuk mengisi bumi yang baru. Bagaimana dengan Jotunheim? Nasibnya setelah Ragnarok memang samar. Namun esensi yang diwakilinya, kekuatan alam liar, tak pernah benar-benar hilang. Dalam beberapa versi, sebagian Jotnar mungkin selamat, atau lahir kembali di dunia baru, melanjutkan siklus abadi. Dewa dan raksasa, ketertiban dan kekacauan. Jotunheim, meski hancur bersama dunia lama, sejatinya adalah katalis kelahiran dunia baru. Tanpa kehancuran, tak akan ada pembaruan. Demikianlah perjalanan kita menelusuri Jotunheim, negeri para raksasa dalam mitologi Nordik. Dari alam liarnya yang memukau, kisah-kisah heroik sekaligus kocak seperti Thor mengenakan gaun pengantin, hingga benturan dahsyat antara dewa dan raksasa di Ragnarok. Jotunheim telah membuktikan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari epik kosmis bangsa Viking. Dunia para raksasa ini mengajarkan satu hal penting, bahwa keseimbangan antara ketertiban dan kekacauan
adalah fondasi dari kehidupan itu sendiri, dan bahwa kekuatan alam yang liar justru melahirkan para pahlawan. Semoga kisah ini tidak hanya menambah pengetahuan Anda, tetapi juga menghidupkan imajinasi. Seolah kita sendiri menyaksikan Odin, Thor, Loki, dan para raksasa bertarung di ujung dunia. Jika Anda menikmati video tentang mitologi Nordik ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe. Untuk mendukung channel ini, kami akan terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Bukan hanya dari mitologi Nordik, tetapi juga legenda dari berbagai penjuru dunia. Tinggalkan komentar. Bagian mana dari Jotunheim yang paling menarik bagi Anda? Apakah kisah Thor menjadi pengantin, tipuan Utgard Loki, atau filosofi di balik dunia para raksasa? Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga semangat petualangan para dewa dan raksasa mengiringi hari Anda.